Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengalahkan sebuah roh kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Saudara, karena ada banyak sekali setiap anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan di akhir zaman ini sedang melanda atau dilanda yang namanya roh kelaparan dan kemiskinan di jiwa tanpa disadari. Saudara terkasih, tapi Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau dia tahu anaknya lagi dalam kondisi tidak baik, mungkin lagi mau melenceng, mungkin lagi mau ngadat, mau apapun saudara ya. Bahkan mungkin saudara sedang mau meletakkan segala sesuatu. Dia Bapa yang sangat peduli. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk mengingatkan dan menegur kita. Supaya kita kembali bangkit hidup di dalam kebenarannya. Mari kita sama-sama buka dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Hati orang benar. Hati orang benar itu seperti apa saudara? Hati orang yang takut akan Tuhan. Bukan orang yang mulutnya takut akan Tuhan. Tapi hatinya yang takut akan Tuhan. Karena kalau mulutnya saja saudara, bisa saja hatinya nggak sampai takut Tuhan ya. Tapi kalau hatinya takut akan Tuhan, pasti mulutnya juga takut akan Tuhan. Sehingga kalau orang yang hatinya takut akan Tuhan, dia dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, maka segala apapun yang akan diperkatakan, akan diperbuatnya selalu menjadi pertimbangan. Ya, nggak asal apa? Asbun ya saudara ya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Nah saudara terkasih, saya mau bicara tentang bagaimana orang bisa sampai punya kelaparan di jiwa dan kemiskinan di jiwa saudara ya. Tentu saja saudara semua itu berakar daripada hati. Ketika hati kita ini penuh dengan setiap sampah-sampah saudara ya, maka itu akan terjadi sebuah trouble yang ujungnya saudara. Jiwa ini terus berhenti pada yang namanya roh kehidupan. Saudara, hati menentukan menghasilkan buahnya. Hati menentukan untuk menghasilkan buahnya. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dikatakan, jika suatu pohon kau katakan baik, maka baik buahnya. Namun jika suatu pohon kau katakan tidak baik juga buahnya. Saudara, ini juga bicara apa saudara? Sesuatu yang dari dalam. Kalau kita katakan yang dari dalam itu baik, maka keluarnya juga baik. Ayat 34. Hai kamu ular beludak. Waduh, bukan saya saudara. Ini cuma ilustrasi, jadi jangan tersinggung. Ya, justru kalau tersinggung jiwa saudara lagi sakit saudara ya. Hai kamu keturunan orang beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara kembali lagi. Bicara sesuatu yang dari dalam ya saudara ya. Karena firman Tuhan berkatakan, karena yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hati. Saudara, hati-hati saudara, ketika kita membiarkan sesuatu di dalam jiwa kita ini yang lagi banyak masalah, lagi banyak problem, banyak kesakitan, banyak kecewa, banyak luka. Dan kita tidak pernah membereskan itu terus dengan
dengan sangat rajin yang sering kali saya nggak berhenti ngomong di mimbar ini saudara ya. Mari rajin sapu jiwamu dari semua yang kotor. Karena saudara kenapa jiwa ini perlu saudara dikontrol, dibersihkan saudara. Karena ini wadah dari segala kehidupan. Iya Pak ya saudara. Kita mau jungkir balik doa, mau puasa, mau rajin. Tapi selama kita tidak memperhatikan yang di dalam ini apa isinya. Saudara akan capek. Seperti mobil cuma diisi bensin, oli, air radiasi tapi mesinnya tidak pernah diperhatikan. Tiba-tiba saudara sudah turun mesin. Tidak diperhatikan, buat jalan terus saudara. Kira-kira gimana saudara? Jebol saudara. Kerusakan yang di dalam itu saudara lebih berbahaya. Bapak Ibu terkasih, saya juga sering katakan iblis tidak pernah takut kau rajin gereja, kau rajin pelayanan bahkan doa puasa 40 hari 40 malam. Dia tidak pernah takut dan tidak pernah akan menghalangi apapun kegiatan rohanimu. Dia cuma takut kalau engkau mengerti dan mengenali yang di dalammu saudara. Dan kau rajin untuk apa? Membersihkan dan membereskannya. Bapak Ibu terkasih, jangan sampai saudara, engkau mengalami sebuah keroposan di dalam tanpa kau sadar. Banyak hal yang menggerogoti dirimu sehingga engkau susah sekali untuk mengalami apa yang namanya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Engkau lupa dan bahkan tidak bisa mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Bahkan ketika engkau melewati banyak proses saudara, engkau seringkali mereject, engkau seringkali marah, engkau seringkali apa? Komplain saudara terkasih. Nah saudara terkasih, dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Saya pelan-pelan saudara ya. Saya juga lunggu dari atas bagaimana. Dia mau mengarah kemana saudara, saya cuma ngikutin saja saudara ya. Nah saudara, seperti pujian tadi, hari ini buat saya tuh hari yang lain daripada yang lain. Betul gak saudara? Ya. Dari awal kita waktu masuk syafaat, sudah memuji tentang pemulihan, tentang cinta, tentang kasih, tentang pribadinya. Sampai yang terakhir. Enggak ada sedikit pun tentang pengagungan hari ini. Artinya Tuhan bilang gini, hari ini hari spesial. Bicara cerita tentang aku dan engkau dan aku. Spesial enggak saudara? Spesial. Saudara, saya ini orang yang segala sesuatu saya perhitungkan. Bukan ilmu gadok saudara. Saya terbiasa dengan Tuhan segala sesuatu ada hitungannya, ada arti, ada makna-makna yang profetik saudara. Ya, saudara terkasih, dan kita tadi berhenti di jam 11, kita masuki firman. Tadi waktu detik terakhir saudara pujian selesai itu, saudara jam 10.50. 10 itu angka siapa saudara? Tuhan. 50 itu emas kemenangan. Selesai. Waktunya selesai. Dan waktunya engkau dengar suaraku. Saudara, di tanggal 29, 2 itu adalah 2 kesepakatan antara kita dengan Tuhan. 9 itu angka finish strong. Dan kalau ditambah jadi berapa saudara? 11, sekarang jam 11, masuki gerbang kemenangan. Kalau sama saya semua ada hitungannya saudara ya. Ya oke. Ya oke. Jadi saudara terkasih, mari kita belajar jadi orang itu dalam perjalanan kita sama Tuhan tuh jangan cuma lewat. Nangkap segala sesuatu. Mengerti segala sesuatu.
Bahkan gini, amati bagaimana Tuhan menuntun setiap perjalananmu. Supaya apa? Engkau belajar. Jangan terus gini, jadi orang yang muter sini terus, muter sini tapi tidak pernah tahu apa-apa. Tidak ngerti hitungannya. Saudara, belajar. Berjalan dengan Tuhan. Mengerti setiap ketepatan, mengerti setiap makna, mengerti setiap kairos. Bapak Ibu saudara kasih. Sebab itu saudara terkasih, kita enggak akan pernah bisa mengerti semuanya. Kalau yang di dalam ini ada pengeroposan. Ya Pak ya saudara. Di dalam ini ada penyakit banyak hal. Di dalam ini ada yang menggerogoti saudara. Dan saudara sekalipun saudara ya. Tuhan bicara atau hadir seperti apa, kok enggak bisa pernah nangkap. Kenapa? Terlalu kotor saudara. Dan akhir zaman ini saya tadi kan naik Grab saudara ya. Dan orang yang bapak drivernya itu ajak saya bicara. Mau kemana C katanya. Lawang Oma dipanggil C saudara. Mungkin karena gelap jadi nggak ngerti saudara ya. Pertama tanya, ini rumahnya C? Bukan, ini rumah anak saya. Rumah saya bukan di sini. Gitu. Itu tadi menantu saya, loh saya udah jelasin. Ini anak saya, itu menantu saya. Dia tanya lagi. Mau kemana C? Gitu. Mau ke gereja. Terus dia tanya lagi. Gereja di mana C? Gitu ya. Singkat cerita kami ngobrol. Dia tanya, oh ada doa. Iya. Terus dia bilang gini. Sampai jam berapa? Oh sampai pagi. Hah sampai pagi? Saya bilang ya. Kalau 1 bulan sekali gini kita itu ada doa untuk bangsa. Ceritalah saya kondisi dunia seperti apa dan bla. Gitu. Singkat cerita saya tanya, kau ini muslim atau yang lain? Dia bilang, saya ini anak Tuhan. Saudara terkasih. Oh ya waktu berangkat karena kami ini kan lagi punya muatan banyak ya saudara. Saya bilang gini ya, begitu dia masuk saya bilang, tenang, nanti saya kasih bonus, jangan gelisah hatimu. Karena muatan banyak. Wah begitu saya bilang kasih bonus dia langsung, rumahnya di sini sih, tadi enggak gitu, tadi gini. Memang kok anak Tuhan tuh doyanani bonus saya saudara ya. Karena muatannya begitu banyak saudara, apa aja. Begitu kasih bonus langsung lembut. Ini rumahnya C gitu saudara. Nah singkat cerita ketika kami ngobrol banyak tentang kondisi dunia gini-gini saya bicara tentang Kalimantan yang waduh banjirnya sampai 5 meter dan bla bla. Iya C ya. Terus saya tanya terus kau di mana gerejamu? Kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sono ya saya bilang gitu. Kamu ini domba terhilang. Kamu lama ndak ibadah. Iya C. Kok aku jadi dia bilang gini. Kok saya ini tiba-tiba merasa seperti ditangkap ya C. Gitu. Sekarang panggil saya ini Oma ya jangan Cici. Saya bilang gitu. Singkat cerita dan bla bla saya cuma ngomong gini. Ayo anak muda kembali ke Tuhan. Supaya perjalananmu ini tidak tersesat. Dia cerita saya ini kecewa. Saya kesini begini saya bilang. Gereja di mana saja sama. Yang bikin tidak sama itulah kemarahan dan pemberontakanmu. Oh gitu ya Ci. Oma, oh ya Oma. Saudara, Tuhan saya ini hampir-hampir tidak pernah ngobrol kalau di ya mobil-mobil yang saya banyak gitu saudara ya. Tapi tadi itu kayak Tuhan tuh gerakan saya bicara. Singkat cerita saudara, ternyata anak muda ini dia sedang ngalami kepahitan. Dengan beberapa gereja karena dia merasa kesini kok gitu. Saya bilang kamu mau cari di mana? Tempat yang bikin kamu aman tidak ada masalah cuma satu, surga. Tapi bayarnya di bumi. Saya bilang gitu. Tidak ada cerita masuk surga tidak bayar gitu loh ya. Saya aja naik mobil kamu bayar saya bilang gitu. Nambah bonus lagi saya bilang. Singkat cerita saudara dia bilang gini. Iya ya. Mau bilang cek, langsung dia bilang, iya Oma.
Ya kalau dipikir-pikir ya Tuhan sudah mau datang. Tapi kenapa ya banyak orang gak sadar malah semakin jauh dari Tuhan. Saya cuma bilang gini, itu semua karena akarnya itu kemarahanmu. Coba kalau kamu jadi orang yang bisa menyikapi semua dengan baik dan dewasa. Tidak ada orang tidak berproses. Kamu aja enggak tiba-tiba besar toh, berproses toh. Gitu. Iya, ya sudah. Pertumbuhan rohani itu semua berproses. Nah, singkat cerita saudara, setelah saya ngomong banyak hal, dia cuma ngomong gini. Ya, tak pikir ya, Oma, sampai dia menegaskan, Oma gitu ya, saking mau ngomong cek, Oma gitu ya. Ikut Kristen tuh enggak mudah ya. Dia cerita saudara, banyaklah kegiatan-kegiatan gini, ujungnya entertain gini ya. Kamu kembali lagi, makanya kamu tuh selesaikan kepahitanmu. Karena apapun yang saya ngomong nanti ujungnya kesampah lagi. Saya ini enggak suka loh diajak ngomong kesampah terus. Oh iya. Dan singkat cerita ngomong gini dia. Ya kita nggak tahu ya kapan kita mati. Lah sudah saya bilang gitu ya. Sudah si nenek. Umur enggak jaminan ya Oma. Iya makanya cepat bertobat ya. Gitu. Apa mau masuk sini? Saya celana pendek. Oh iya jangan. Saya bilang. Saudara, tapi satu hal saudara. Saya tangkap di sini. Ternyata banyak semua anak-anak Tuhan itu yang sedang terhilang. Dia jadi cerita, banyak teman-temannya itu yang akhirnya sudah tidak beribadah lagi. Bahkan dia cerita bahkan keluarga hamba Tuhan. Saudara, dia punya teman-teman yang itu keluarga hamba Tuhan. Karena apa saudara? Pengaruh-pengaruh dari luar. Saya bilang gini, jangan suka menyalahkan dari luar. Semua kembali ke diri masing-masing. Jangan suka nyalakan gereja enggak pernah salah, yang salah itu manusianya. Nah saudara terkasih, malam hari ini Tuhan mau bicara seperti ini. Bagaimana kita bisa keluar dari kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Kalau kita saudara ya, menjadi orang yang bisa keluar dan mengalahkan semua roh kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Maka saudara kehidupan roh kita yang ilahi akan membuat kita saudara keluar dari perbudakan. Maka kita akan menjadi orang yang penuh hikmat, cerdas, roh kita akan menjadi perkasa. Bahkan kita jadi orang yang mudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita bisa mengalahkan roh kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Sekarang kita mau belajar. Apa sih tanda-tanda orang mengalami kelaparan di jiwa dan kemiskinan di jiwa saudara? Satu, orang yang tidak bisa bersyukur. Nah ini hati-hati ya. Wah jangan-jangan ini saya. Mari kita bertobat sama-sama. Saya tidak akan menghakimi saudara. Tadi sudah ngomong di awal. Tuhan tidak menghakimi tapi mengingatkan dan menegur. Ya, saudara tidak usah tertuduh. Ini juga perlu bertobat. Tenang aja kita bertobat bareng-bareng. Oke? Ya. Orang yang tidak pernah bisa bersyukur. Selalu mengeluh. Mengasihi diri. Aduh aku yang paling meratap. Sedunia kayaknya aku yang paling menderita. Terus merasa apa? Tertolak. Ya saudara ya. Kalau engkau merasa tertolak, sebetulnya gini loh, tidak ada orang yang menolak dirimu. Ya, ini saya katakan, tidak ada orang yang menolak dirimu saudara, percayalah, mau kau miskin kaya, tidak ada orang yang menolak dirimu. Tapi sebetulnya yang menolak dirimu adalah diri sendiri loh, pinter loh, lumayan. Bukan lumayan, tumben pinter gitu ya. Kenapa saudara? Semua yang di dalam akan menarik yang di luar dengan yang sama. Kalau di dalam jiwamu tidak ada penolakan, maka kau juga tidak akan ditolak orang. Biarpun gini, gak kaya raya gak apa-apa sih, yang penting kaya hati. Emangnya gue pikirin, biasa aja kali gitu. Tadi menantu saya rambutnya baru saudara. Semir A, semir B gak tahu saudara, semir kaki atau semir sepatu gak tahu lah pokoknya ya. Dan dia tak lihat-lihat tuh kayak gak pede, saya marah. Kenapa sih kau gak pede, kau tuh cantik tahu gak. Saya aja yang potong popon gini tetap pede aja gitu. Poninya juga terlalu pendek, saya pede aja gitu loh. Kenapa gak pede? Baru rambut gak pede. Kalau rambut gak pede celaka saudara. Ya, ya enggak saudara? Pak Guanto aja rambutnya putih semua. Dia pede aja. Istrinya bilang semir toyang. Orang usah iki Alkitabiah.
geger karena rambut tok saudara. Gegeran perkara rambut. Nah kembali lagi saudara terkasih. Kalau kita jadi orang ini, tanda-tanda tidak bisa bersyukur, selalu mengeluh, mengasihi diri, mudah melo, merasa tertolak. Berarti kita menjadi orang yang punya kelaparan dan kemiskinan. Kenapa saudara? Karena enggak percaya diri. Dan orang yang tidak bersyukur itu juga orang yang sebetulnya saudara ya, menghina Tuhan. Karena dia mengeluh. Saudara. Orang yang mengeluh saudara, auranya itulah aura kesakitan. Orang yang mengeluh saudara, itulah saudara, sumber kemiskinan. Mana ada orang mengeluh kaya saudara? Biarpun kaya, tapi mentalnya miskin. Buktinya dia mengeluh kok. Ada tukang becaknya santai aja saudara. Mau makan tempe tok ya santai aja, enggak pusing saudara. Dia enggak viralkan, saya cuma makan tempe kerupuk. Enggak saudara, dia biasa aja kali. Saudara kasih hati-hati, itu perkara-perkara sepertinya ringan, itu seperti virus yang menggerogoti ketika engkau tidak suka membereskan dan membersihkan saudara. 2, sifat iri hati. Lihat temannya diberkati iri, lihat temannya dipakai lebih lagi iri. Tapi suruh berusaha, suruh belajar, malas. Coba ini manusia apa? Manusia katak atau manusia kuro, gak ngerti saya saudara. Suruh belajar, suruh tekun, suruh gimana. Gak mau, tapi giliran orang mau dipakai. Loh, dia tuh siapa kok tiba-tiba dipakai? Loh kamu kemana kemarin? Itu saudara. Jadi hati-hati yang namanya sifat iri hati. Dengki. Ini saudara. Bukan sepupu, saudara kandung. Iri hati, dengki, sirik, tanda tak mampu ya. Ujungnya pasti penuh kebencian. Karena tidak mampu semua jadi dia benci saudara. Ini benci, ini mbak apa saudara? Mbak sirik. Saudara kasih, ayo sambil dicek. Aku ada kebencian enggak ya? Kalau lihat orang dipakai, lihat orang berhasil harusnya bagaimana? Ya cucu saya tuh pinter. Wow. Biarpun sesuatu yang biasa, wow. Saya jadi mau ikut rumusnya saudara. Sekarang saya lihat sesuatu yang wow. Saudara terkasih. Bu ya kita ini punya tradisi kalau lihat orang-orang dipakai Tuhan, lebih diberkati. Kita harus apa? Wow gitu loh. Jangan bilang gini, pasti tuh kartu kredit yang buat beli. Lah saudara. Lo masuk kartu kredit apa urusanmu gitu loh. Mulut ini saudara, jangan lecek walaupun lidah tak bertulang. Hati-hati dikontrol saudara ya. Saudara selanjutnya saudara. Mulut yang mengumbar fitnah dan penuh apa? Kejahatan. Mulut yang menyebar apa? Virus. Hati-hati ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sementara kau basalokia waras sandalawas sandalama sandal baru. Tapi mulutmu seringkali tidak pernah bisa kau kontrol. Tidak bisa pernah kau kendalikan. Ngelos ngablak saudara. Mulut seperti ini apa? Ini saudara ya, lubang kematian. Bukan lubang penyakit, lubang kematian. Sudah gak apa-apa, gak usah ngapa-ngapain kau mati kok sungguhan. Ada banyak bukti saudara. Orang kalau mulutnya terlalu receh itu banyak kematian. 1, gak bisa bahagia. Jangankan bahagia, damai aja enggak. Saudara, percayalah 24 jam dia susah damai sejahtera. Saudara bisa survei membuktikan apa yang saya katakan. Kalau mulut ini saudara enggak dijaga, sudahlah, kok enggak bisa damai sejahtera. Tidur pun susah. Capek tidur susah saudara. Kenapa? Mulut yang membuat apa? Engkau ada di lubang kematian. Hati-hati saudara. Kalau kita enggak bisa kontrol mulut, itu sama seperti kita memberi hidup kita untuk apa? Dimatikan. Menjadi bangkai. Nah, saudara terkasih, hati-hati saudara dengan yang nama mulut. Kalau sudah mulut ini saudara nggak bisa dikontrol. Iblis itu menunggangi,
mengendalikan, menguasai mulutmu. Sehingga apa? Dari sini iblis itu apa saudara? Menjebakmu untuk apa? Mati, mati, mati. Terus mati saudara. Mulut. Coba saudara. Hidupmu, mana yang lebih banyak engkau alami? Kebaikan Tuhan atau sebaliknya? Mana yang bisa banyak kau alami? Ketenangan, damai yang daripada Tuhan atau ketakutan terus? Kebaikan Tuhan atau sebaliknya? Tekanan demi tekanan, stres, gak damai, gak tenang. Saudara, ini kenapa? Iblis sudah menguasai mulutmu. Kenapa? Ini menentukan hidup dan mati. Kalau ini sudah dikendalikan sama si jahat. Saudara, kalau orang seperti ini tidak bertobat, dia akan jadi kembangnya tempat tidur. Serius. Ujung hidupnya akan seperti itu. Karena dia sendiri apa? Yang membuat hidupnya jadi bangkai. Tidak pernah sesuatu yang baik. Kemarahan, protes, gejolak, fitnah, menghakimi. Wah, terus seperti itu. Hidupnya tidak bisa tenang, saudara. Apapun yang Tuhan kasih, semua bukan bocor, saudara. Hancur. Serius. Hanya anugerah. Hanya anugerah saja. Kalau dia bisa melewati sesuatu yang mungkin agak lumayan. Dan saudara, orang yang mulutnya seperti ini selalu di mana-mana menimbulkan perpecahan. Selalu menimbulkan perpecahan dimanapun dia ada. Dia tidak bisa membuat kesatuan, apalagi damai sejahtera, tidak bisa. Dan ujungnya, apapun yang dia katakan selalu menimbulkan sakit hati buat orang lain. Bahaya enggak saudara seperti ini? Selanjutnya, haus dan gila hormat, pengakuan serta pujian manusia, pencitraan. Ada sebuah kehausan. Mintanya tuh dihormati, diakui. Satu kali saudara ya, saya ini pernah saudara ya, diundang ya sesama hamba Tuhan lah. Dan saudara, waktu undangan itu ke saya, ya, dia cuma brokes saja saudara ya, gitu. Tapi undangan ke si B, dia datengin lah apa-apa gitu. Tuh, saya tidak bermasalah, beneran saya tidak bermasalah, saya tetap respon dan saya bilang ya nanti saya akan datang dan bla bla bla. Dan padahal hari itu saudara saya ini juga diperhadapkan ada pelayanan juga ya. Jadi saya menyempatkan sebelum pelayanan saya menyempatkan datang dan beri sesuatu dan saya izin. Intinya gini, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saudara, ada orang yang begini, pada saat di hari yang hanya itu kita ketemu dan bla bla. Terus ya ada orang kompor lah saudara ya. Dia bilang gini. Si B ini karena orang istimewa makanya didatengin, diundang, doa pokoknya. Supaya datang. Tapi kalau kalian, nah ini Bu Indah ini. Di broadcast toh Bu, di broadcast toh. Saudara, saya kan orang yang anti kepancing ya sama yang virus begini saudara ya. Saya malah begini. Tidak usah usil sama urusan orang. Loh Bu, saya ini belani kamu, saya tidak perlu dibela. Saya bilang itu. Saudara, orang yang bersangkutan, dia sampai tidak enak sendiri saudara. Dia bilang ini, Bu, saya minta maaf loh. Itu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya itu tidak perlu dihormati Pak. Biasa aja.
Saudara, kalau saya kepancing sama, karena gini, 3 orang kepancing saudara. Iya, soalnya kita kan sapa, lah kena virus saudara ya. Tapi saya luput saudara. Saya udah pakai tameng antivirus, perlengkapan senjata Allah. Saya mau dikompor loh, saya ini kompor loh, gas besar loh. Oh saya ini melanda dunia saudara kalau saya mengerang. Jangan menghina saya, wis. Kalau masalah iblis begitu kita harus hancurin, jepret tikus loh saudara ya. Singkat cerita saudara, ibu ini tersinggung malah dia yang marah. Dia marah karena dia tidak bisa memvirusi saya. Ya, terus buat bapak ini malah merasa bersalah. Ya saudara. Terus saya ini udah buru-buru, terus saya bilang nih Pak, please, sudah saya tidak ada masalah dengan bapak. Sampai istri, bu, sudah ini ngapain nyembah mbak Tuhan sana masuk kamar, saya bilang gitu. Terus saya peringatan ibu ini, Bu, enggak boleh seperti ini ya. Kalau ibu ini di tengah seperti ini enggak jadi perpecahan. Saya ini menjaga kehormatannya ibu, loh. Lek menjaga terus bayar 24 jam satpam tak bayar berapa? Saya bilang gitu. Tak gitu bisa saudara. Lagi warok ditantang saudara. Duh pikir aku gak iso ngamuk, aku iso ngamuk. Saudara. Karena apa? Dia semakin meledak saudara. Kan dia kasihan toh yang punya hajat. Saya ini menjaga kehormatan ibu. Lucifernya keluar saudara. Memangnya saya ini piara satpam. Untuk jaga saya 24 jam. Saya bayar berapa sama ibu? Saya bilang gitu. Yang benar ya bu ya. Diam mulutnya. Bertobat. Sekarang pulang. Loh tak usir saudara. Tapi benar pulang ibu itu saudara. Dan anaknya yang punya rumah bilang, Bu minta maaf. Terima kasih. Sudah usir orang itu. Oh iya. Terima kasih. Bukankah akhir zaman ini banyak orang yang datang jadi kompor? Ngapain kamu setia-setia sama Tuhan? Doa malam, worship night. Dapat apa sih? Paling mek nasi goreng. Doa bangsa. Ngapain sih Bu Jenny? Doa suwi minta ampun. Ngalang-ngalih sepur gak mari-mari. Sepur nak putus Bu Jenny doa gak ada putus sih. Sudah. Hati-hati ya. Saudara boleh ketawa. Coba setiap hari. Kok jadi kompor atau kok dikompori? Halo? Ngekek sampai saudara. Hati-hati saudara. Di dalam semua usahamu untuk menjaga imanmu, kesetiaanmu dengan Tuhan sudah sungguh-sungguh tiba-tiba kalau itu datang kompor. Kalau gas LPG tidak apa-apa, tampung sudah berapa tank tidak apa-apa. Tapi lek kompor mulu saudara, ambil plakban tutup. Saudara ini akhir zaman loh, banyak orang seperti itu loh. Kenapa? Banyak ketidakpuasan, kemarahan sehingga tuh kemana-mana cari saluran. Kebocoran di mana-mana. Saudara, kemarin aja saudara ya, yang perkara cuma dipancing emosi aja saudara ya, yang WA saya, percaya nggak percaya saudara, sampai 63. Ini cuma masalah satu, dikompori saudara. Bu katanya ini, katanya loh itu loh kok katanya kok ya langsung mau bunuh diri tuh. Loh saya enggak bunuh diri bu, cuma mata, sama aja. Mangkel tumbai bunuh diri. Lama-lama begitu saya bilang itu. Ngapain kamu itu? Loh kamu loh habis doa Esther. Ini beneran saudara, habis doa Esther. Baru pulang doa Esther. Pulang saudara kesurupan, ngamuk. Loh coba loh. Aku lah ya bingung tuh saudara. Yang lebih heran lagi gini, WL-nya. WL-nya saudara. Saya bilang kamu ini gak salah. Aku kesel bu, aku ini pani pulang doa Esther bu, aku kedenger gini, loh dia apa lagi mari pulang loh ya urapan mulai dahsyat tuh sebetulnya. Iki ya apa sih ya? Iki aku sing miring apa kamu sing stewen? Kan bingung saudara, aku ini kesel bu, aku ini habis pulang doa Esther bu, tambah dapat kayak gini, loh ya apa saudara? Harusnya kan saya tanya, kamu dapat apa kan gitu saudara, bagikan saya kan gitu saudara, enggak malah curhat. Kesel hati mangkel hati.
Kudu tak tinggal ibu pelayananku. Loh coba saudara, saya bingung loh doa Esther. Bu Jenny kita jadi doa Esther enggak kalau gini nih? Oh jadi. Pusing saya saudara. Ini apa ya? Coba saudara. 63 orang. Kalau ditarik garis cuma kena omongannya orang lain. Katanya ini udah sakit hati. Gampang kepancing. Gampang keciduk saudara. You know ciduk? Itu bahasa Thailand. Orang kok gampang kepancing. Emosi, wah meledak-ledak saya. Aduh Tuhan. Nah saudara hati-hati. Dengan spirit seperti ini. Ya. Nah yang keenam saudara. Yang kelima, suka penjilat. Bukan jilat tuh kayak, kalau cucu saya kayak, enak, grandma gitu. Ini bukan saudara. Artinya menjilat ini saudara ya, punya motivasi di balik semua kebaikan demi kebaikannya. Bahkan selalu punya apa? Sifat kompromi. Enggak apa-apa lah, kan enggak ada yang tahu. Yang ngintip-ngintip pornografi dikit lah, kita akan CS. Saudara kasih. Hati-hati dengan roh kompromi. Ya. Tuhan itu baik, murah hati, tapi tidak murahan saudara. Hati-hati namanya kemunafikan. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan tidak tulus namanya munafik. Saudara, kalau kau mencintai semua yang palsu, ujungnya kau menjadi orang yang terus saudara hidup dalam kepalsuan. Yang keenam, mudah tersinggung, sakit hati, buruk prasangka, ya semua saudara. Ya. Pikiran yang selalu negatif, orang sudah berbuat baik, selalu pikirannya dia apa? Pernah gak ketemu sama orang itu? Loh gimana gak pernah, Bu, itu saya. Saudara ya. Udah kayak apa dilakukan, pikirannya negatif terus aduh. Saudara orang kayak gini capek gak kita ngadepin? Ya, di balik ngadepin orang seperti itu sebelumnya apa saudara? Kok belajar sabar. Menghadapi manusia yang aneh bin ajaib saudara ya. Saudara terkasih, inilah saudara tanda-tanda orang yang punya kelaparan di jiwa. Kelaparan, kemiskinan saudara ya. Dan selalu selain pikiran negatif saudara, apapun yang orang perbuat selalu dia berpikir yang jahat. Yang ketujuh saudara, sifat pemberontakan, tidak punya penundukan diri. Rohnya sangat punya keliaran, penuh dengan selubung, tidak bisa menghormati orang lain dengan hati yang murni. Dia bisa menghormati, tapi menghormatinya apa saudara? Cuma palsu. Ini saudara, semua orang-orang yang punya kelaparan. Kelaparan itu apa sih Bu? Namanya lapar apa saudara? Butuh makanan. Cuma makanannya bukan makanan jasmani saudara. Makanan kehormatan. Ya, pujian, pengakuan. Itu loh saudara. Kenapa dikatakan kemiskinan? Karena dia tidak punya kekayaan hati. Orang kalau punya kekayaan hati, dia punya kemurahan hati, dia punya banyak pengampunan. Orang yang kaya hati punya penguasaan diri. Orang yang punya kekayaan hati, dia penuh dengan apa saudara? Kerendahan hati, kelembutan. Bahkan pikirannya tidak bisa mikir hal-hal yang terlalu negatif. Bahkan disakiti orang seringkali apa? Tidak sadar. Itu orang yang kaya hati saudara. Mau difitnah, ditusuk dari belakang, kanan, kiri, muka, belakang. Apa ya? Siapa? Oh enggak terasa itu. Seperti Bu Valen, enggak kena gitu saudara. Itu orang kaya hati saudara. Kenapa? Dia tidak merasa kesakitan. Jadi kalau ada orang menyakiti engkau gampang terpancing. Berarti gini, kita sama-sama sakit. Ya enggak saudara? Kalau enggak kan ngapain kena sakit? Enggak toh saudara. Justru itu next level toh. Menguji seberapa hatimu, kesabaranmu, penguasaan dirimu kan gitu saudara. Tapi ada yang ngomong gini, lah ibu tadi di pesta kok ngamuk-ngamuk. Bukan ngamuk, menghajar orang yang perlu dihajar saudara.
Tapi saudara, jujurnya dari peristiwa ini saudara, ibu itu keluar dari tempat itu ketabrak saudara. Serius. Dan kakinya patah. Saya nggak tahu, kira-kira setengah tahun kemudian saya baru tahu kabarnya itu. Karena anaknya dari luar negeri datang cerita. Singkat cerita gini, ibu itu merasa dia salah, tapi dia nggak berani. Ya karena nggak berani itu saudara, gengsi. Loh sudah podol kasih gengsi saudara ya. Saya kadang bingung sama orang-orang kayak gitu. Singkat cerita anaknya bilang ini, Tante mau maafin mama. Loh saya sudah enggak ingat. Tante waktu itu marah-marah. Oh ya, kayak apa marahnya? Saya juga lupa. Serius saya lupa. Dan singkat cerita anaknya itu menceritakan begini-begini. Oh iya. Terus saya tanya Tuhan. Iya ya Tuhan, saya waktu itu marah. Iya. Saya yang buat engkau marah gitu saudara. Kasih dia pelajaran. Saudara gini ya, tapi jangan ditiru saudara ya. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan bisa pakai seseorang untuk melepaskan kemarahan sebuah didikan kalau orang itu dirasa terlalu bebal. Saudara. Tapi kalau kemarahan itu karena jiwa kita, karena daging kita, bedanya gini, setelah selesai kita masih terasa, kebawa terus. Tapi kalau itu kemarahan Tuhan, begitu detik itu selesai, kok selesai? Kok nggak inget apa-apa, kok nggak ngerasa apa-apa. Bahkan misalkan contoh, saya habis marah anak soroni saya, blak. Yang dimarah saya kroso, sing marah nggak kroso saudara. Tiba-tiba tak panggil, sini, tak peluk. Loh saya sakit hati kamu. Ya iya dalam hati cuma nggak wani ngomong saudara. Enggak Mami, tapi dalam hati, iya ya sakit Mami, Mami ngomongnya kayak gitu saudara. Tuh, boleh tanya sama anak rohani saya. Kalau itu marah karena Tuhan, setelah saya marah saya enggak terasa. Tiba-tiba saya seperti enggak ada apa-apa. Tapi kalau kemarahan itu karena saya gitu. Itu lama saudara. Itu berarti daging. Yang kedua, kalau sifatnya mendidik, tunggu apa? Dia punya reaksi bertobat, sadar, baru saya punya reaksi yang benar. Nah saudara kembali lagi. Singkat cerita saya ke rumah ibu ini dan saya baru datang, saya baru mau minta maaf, ibu itu sudah nangis saudara. Dia bilang, saya ini setengah tahun Bu menahan untuk tidak minta maaf. Loh, lu kecil lama saya bilang gitu. Saya sampai, Bu kenapa begitu lama? Iya, saya enggak siap. Saya kan ya harga diri. Oh. Ya ngomong saudara, harga diri. Saya bilang harga sembako naik turun loh Bu. Serius saya ngomong bercanda. Harga sembako aja naik turun loh Ibu, kenapa Ibu terus naik terus, saya bilang gitu. Singkat cerita saya rangkul, saya peluk, saya bilang, Ibu ayo lepasin semua. Saudara ketika saya berdoa, saudara tahu enggak? Ternyata banyak sekali roh kebencian di dalam dia. Ternyata saudara dia ini punya kepahitan yang dari kecil saudara. Pantasan saudara kemanapun jadi trouble. Singkat cerita saudara ya, berjalan waktu 2 tahun kemudian ibu ini dipanggil Tuhan. Dalam hati, puji Tuhan ini tak beres no ya. Enggak saudara. Artinya gini, kadang orang itu ya untuk membereskan aja gengsinya setengah mati. Lo tahu salah, ngerti. Ingat gak waktu pengajaran saya? Tahu sadar, tapi tidak tahu diri. Tahu sadar belum tentu tahu diri. Saudara setengah tahun saudara. Dia relakan dalam kesakitan. Kenapa saudara terkasih? Jadi waktu belum pemberesan itu saudara setiap 1 minggu ke dokter sampai 3 kali dan dicari penyakitnya enggak ada ketemu. Obat sampai ratusan juta dibawa ke Malaysia, dibawa ke Amerika terus keliling saudara selama 6 bulan. Itu terus begitu terus. Kuncinya loh cuma pemberesan. Karena begitu sudah didoakan selesai dia juga pelepasan dan bla 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 saudara. Seminggu tuh dia happy, senang saudara ya. Terus
sering telepon saudara, dia bilang, kok saya bodoh ya Bu selama ini begini. Dia curhatlah seperti itu. Cuma di situ saya belajar gini, menyimpulkan bahwa betapa mengerikannya roh kepahitan itu kalau sudah mengikat, membelenggu jiwa orang yang tidak menyadari itu. Itu roh kematian saudara. Dan dia cerita begini, sebelum dia keluar itu sudah ada Roh Kudus bilang gini, kamu loh yang salah. Dia bilang gini, saya tambah marah sama Tuhan. Bayangin dia ngomong, saya tambah marah sama Tuhan. Tuhan kau tuh enggak ada gitu. Bayangin saudara. Terus temannya yang mendampingi dia bilang gini, wis toh enggak usah marah. Tambah dikipat, jebret. Begitu dia kipat, no temannya saudara, you know kipat no. Apa ini kipat no? Dia keluar dari area itu, disantap mobil. Sekarang banyak orang itu ketika tahu salah, menyadari tapi masih mengeraskan hati. Banyak enggak orang seperti itu? Ya. Hati-hati dengan roh yang seperti ini saudara. Ketika kau ditegur, kau diingatkan, kau bukan yang diam, menyadari, merenungkan, membuka hati, malah meledak-ledak, malah menjadi-jadi. Ini roh apa saudara? Saya pernah ngajarkan ini. Roh apa saudara? Hah? Roh Kain. Ya Pak ya? Kan Kain setelah ditegur Tuhan. Nah, tambah melawan Tuhan, tambah mengeksekusi apa yang jadi niatnya. Bayangin, itu Tuhan yang negur saudara, enggak mempan. Kan kadang orang bilang gini, Bu kalau dia enggak ngerti gimana Bu? Kalau dia enggak tahu gimana Bu? Bukan dia enggak tahu, bukan manusia enggak ngerti. Pada dasarnya manusia itu bebal. Hari-hari ini, bagaimana caranya kita mengusir, kita merdeka dari kelaparan dan kemiskinan di jiwa. Cintai didikan dan cintai teguran. Buka telinga dan buka hatimu. Jangan mereject, jangan marah. Jangan tambah jadi saudara. Ya, karena itu menjadi apa saudara? Jurang. Menjadi apa? Lubang kuburmu sendiri. Yang kedua saudara. Jangan merasa engkau yang paling menderita. Banyak orang juga ngalami proses kok. Betul enggak? Semua ngalami proses. Dunia ini bukan kau sendiri yang hidup. Semua juga hidup. Coba lihat kanan kiri, nafas enggak? Ya iya enggak nafas sampai sini. Iya. Jadi bilang kanan kirimu, proses itu biasa. Bilang itu pintu keajaiban. Iya, pintu mujizat. Itu jadikan kau ajaib. Nah, kalau ikhlas. Ya jangan merasa dirinya yang paling menderita. Yang tiga saudara, mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Saya kok belum pernah ya, orang yang kalau abang-abang lambe, you know abang-abang lambe? Kayak tadi bahasa Inggris terus saudara ya. Bu, tolong saya dididik. Saya panggil mami ya, pret. Panggil mami. Diinjek gak mau. Ya Bu, diinjek sakit Bu. Banyak orang Bu, didik kenapa Bu? Aku salah, boleh Bu ditegur Bu. Dihajar juga gak apa-apa. Walau baru diomong titik tersinggung. Mau diulek ya apa saudara? Makanya gak jadi hebat. Saya tantangan anak muda ini. Mau gak melengket sama mami? Pasti gak dijawab ya? Sungkan. Bukan sungkan. Wedi katanya saudara. Loh pokoknya aku ini monster tau. Saudara tak kasih. Semakin kau menjauhi didikan. Semakin kau menjauhi orang-orang yang Tuhan taruh untuk memimpinmu. Semakin jauh juga engkau akan apa? Next level. Karena apa? Kau cari Cari aman.
Sekarang si Lestari sudah saya bawa untuk next level. Saya suruh masak di dapur saudara. Mana Lestari ini? Biar jadi anak kesayangan. Wajahnya udah kayak bumbu. Itu ramuan ilahi saudara. Saya selalu cek sama suami saya, Lestari hari ini masak apa papi? Enak kok, wis. Selalu dibela suami saya saudara. Tidak ada masakan yang tidak enak buat dia. Luar biasa. Belum pernah koki terus dipuji sama suami saya. Selalu dia, kecuali dia ini saudara. Dalam hati mau tak rancangkan lagi itu porsinya tak tambah lagi aja ya. Selain masak, cuci piring, cuci baju. Enggak. Cuci hati aja saya sudah bersyukur. Nah, saudara terkasih, sekali lagi coba nanti diselidiki, dipelajari, dievaluasi. Karena di dalam jiwa itu banyak terjadi 7 lapisan seperti yang saya pernah ceritakan. Ya enggak saudara? Jiwa ini banyak lapisannya, sampai 7 itu yang saudara secara global. Kalau ditinjau lagi, wah. Saya pernah cerita enggak bisa malas dari sama siapa. Ternyata spirit itu mengerikan sekali. Salah satu saudara efek ya. Kenapa orang sakit kanker? Itu puncak kepahitannya sudah terlalu ditimbun ke dalam dengan sangat kuat. Ujungnya apa? Prostat kanker. Selalu itu saudara. Hati-hati. Mungkin kau bukan kanker jasmani. Tapi kau kanker rohani. Buktinya apa? Kau enggak bisa berubah. Puluhan tahun kau enggak berubah-berubah. Kenapa? Karena kanker menggerogotimu. Mari saudara, firman Tuhan bilang dari buahnya engkau akan tahu. Yang di dalam ini sehat atau tidak, bersih atau tidak. Sekali lagi malam hari ini saya bukan untuk menghakimi siapapun. Saya juga masih belajar saudara. Saya masih juga perlu banyak bertobat. Saya juga sering ditegur anak saya, diingatkan saudara. Dan saya selalu belajar punya sikap yang bisa jadi contoh. Sekalipun saya ini orang tua, mama, gembala. Tapi kalau memang saya perlu bertobat, saya tidak segan-segan saudara. Berkata iya, mami akan berubah. Saudara, bersyukurlah kalau di dalam keluarga ada orang-orang yang masih mengingatkan kita, menegur kita. Berarti mereka menyayangi kita. Mereka mencintai kita. Seperti Maria selalu bilang gini, saya enggak mau nanti mami dihina orang. Saya enggak mau nanti mami. Kenapa? Dia sayang saya. Baru-baru, kemarin saudara. Suaminya Ibu Eli. Ibu biasa kalau khotbah tuh dari A sampai ke Z Bu, ambiar kabeh. Baru kemarin khotbahnya Ibu tuh bagus. Oh iya siap. Hai. Oh Bu mungkin kalau saya salah loh Bu. Saya orang sing salah Pak. Bener. Nggak apa-apa. Memang saya masih belepotan loh. Saya ki belajar Pak. Nggak apa-apa. Bu minta maaf. Loh saya minta maaf lagi. Kasih Coca-Cola loh nanti. Saya bilang enggak apa-apa Pak. Apapun saya itu siap untuk berubah. Saudara terkasih. Kalau ada orang-orang di tempat ini. Kalau kau mencintai saya silakan. Kalau ada sesuatu yang saya perlu berubah, saya perlu bertobat. Bicaralah dari hatimu. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Disitulah saya melihat engkau mencintai saya. Engkau mengasihi saya. Disitulah saya melihat engkau membuat saya ini punya arti. Tapi kalau engkau baik kok Bu. Baik tapi dari belakang sek. Nah, itu namanya penjahat saudara. Ya tahu saudara? Iya. Saya enggak butuh seperti itu. Saya butuh orang yang jujur apa adanya. Bu, tadi belepotan kabeh Bu pujiane. Oh iya. Aduh, maaf.
lain kali yang benar. Siap. Kenapa saudara? Saya juga manusia biasa yang perlu harus banyak belajar. Yang kedua itu seizin Tuhan saudara. Untuk apa? Mau lihat seberapa saya punya sikap hati. Ketiga, saya harus mewarisi yang di belakang-belakang saya. Anak-anak saya, anak-anak rohani saya. Kalau saya tidak bisa jadi panutan, buat apa saya berdiri di sini saudara? Keempat, saya nggak tahu nanti kapan waktu saya pulang. Loh kalau saya tidak lulus ya apa saudara? Masuk mana saya saudara? Begitu mau masuk surga tuh malaikat dunia. Pintumu bukan di sini. Loh malaikat, aku merasa enggak, kok tidak lulus. Balik sana. Ya suruh balik ke bumi, ada remedi nggak apa? Balik ke neraka saudara, ngeri saudara. Yang kelima, sudah sepatut dan sewajarnya. Kalau seorang hamba itu harus apa? Merendahkan diri. Yang keenam saudara, saya ingin menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Yang ketujuh, supaya saya berkenan, tentunya bukan karena gagah dan kuat saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Ingat saudara, jangan punya kelaparan, jangan punya kemiskinan di jiwamu. Mari bereskan, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan, memulihkan, bahkan memberikan kau hati yang baru. Ketika kau sungguh-sungguh rindu untuk diubahkan Tuhan. Tidak ada waktu kata terlambat. Asal kau malam hari ini meresponi, Tuhan aku mau berubah, aku mau diubahkan, aku mau menjadi hidup yang baru di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.